Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya, dengan tema hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, suri tauladan kita, pemimpin kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum mulai kajian kita ya, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Ya, semuanya ya. Kita salawat asgil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik ya, kita lanjutkan bacaan kita dengan bertasbih semuanya ya. Bareng-bareng kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan memancing turunnya rahmat Allah serta datangnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya ya, Dedek pelajar.
Mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, remaja sekalian, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita sudah membaca sholawat ya. Sholawat ini sekali lagi ditekankan kepada kita bahwa kalau kita cinta kepada Rasul, minimal kita sering bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu kali sholawat itu manfaatnya luar biasa. Satu kali sholawat dengan ikhlas kepada baginda Rasul, maka dibalas 10 rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihapuskan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga yang kedua, kalau kita perhatikan, bertasbih kepada Allah ini juga mengundang datangnya rahmat Allah, mengundang turunnya sakinah, dan juga menundang datangnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga majelis kita insya Allah dianggap majelis zikir, majelis ilmu yang syarat makna dan insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Harapan kita nanti mudah-mudahan ya kita bisa semuanya reuni di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita bahas selanjutnya. Sebelumnya tapi kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan ya, ada Bapak Farid ya, kemudian Bapak Tanusi dan juga Ibu Irma ya, dan juga Bapak Ligi ya, kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimajukan usahanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, semangat ya kita, walaupun dengan online ya, insya Allah tetap semangat. Dan mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita kegiatan beasiswa dan santunan ya, kurang lebih kegiatan beasiswa kita. Jakarta dan Bandung. Pertama Jakarta ada Ikhwanul Hasanah, ada KPS, ada KPS super khusus, ada beasiswa YAS ya, itu ada 4. Kemudian Bandung ada cabang Bandung Ikhwanul beasiswa, kemudian juga ada yang ke-6 beasiswa KPS super khusus ya, yang ke-7 beasiswa YAS. Jadi 7 kali ya kita mengadakan kegiatan beasiswa dan plus 5 kali santunan. Ya, nah ini mudah-mudahan besok awal bulan sampai kurang lebih sekitar tanggal 7-an lah. Mudah-mudahan kegiatan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam ini adalah tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bicara hikmah, berarti ada sesuatu yang terpendam, ada sesuatu yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran terhadap peristiwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ada yang bertanya, dasarnya apa kita melaksanakan Maulid Nabi? Sudah kemarin, tinggal diputar ulang saja rekamannya tuh di Facebook ya, di apa namanya lini masa ya, itu ya, di profil ya, lihat tuh tanggal berapa kemarin, itu dasarnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan bid'ah, dolalah finnar, biarkan saja. Kita sudah punya pendapat yang rojih, pendapat yang kuat, pendapat yang bagus, pendapat yang benar. Insya Allah kegembiraan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas sempurna oleh Allah, dan kita insya Allah akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hikmah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pelajar sekalian, mahasiswa dan juga emak-emak nih, banyakan ada juga bapak-bapak ya.
Bang Ai juga hadir nih, saya lihat dari Bali ya. Juga ada tadi dengan keluarganya, mudah-mudahan. Nah, kita lanjutkan bahasan kita tentang bagaimana hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Nah, di sini kita akan lihat bahwa hikmah Maulid Nabi yang mendasar adalah ya mengikuti contoh perjuangan dakwah dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah, dengan adanya Maulid Nabi ini, ya maka kita bisa mengikuti perjuangan dakwah dan akhlaknya. Ya, kita bisa mencontoh perjuangan dakwah dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang kalau seandainya kita perhatikan di sini, maka kalau kita perhatikan modal utama baginda Rasul adalah bagaimana ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, ini sesuatu hal yang kemudian harus bisa kita perhatikan. Ya, paham ya sampai sini ya. Jadi ini yang mendasar adalah ketika ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka yang harus kita ambil adalah mengikuti contoh perjuangan dakwah dan akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat modal utama yang paling utama baginda Rasulullah SAW yakni dapat memperbaiki akhlak manusia, bisa menjadi contoh daripada akhlak manusia. Makanya tadi dalam sebuah hadis dikatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, kepada manusia ini ya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, jadi untuk menyempurnakan akhlak manusia, hal-hal yang berkaitan dengan jahiliyah kita taubati, kita cukupkan sampai di situ saja, kita kembali kepada al-Islam. Maka salah satu urgensi tarbiyah Islami adalah mengubah masa jahiliyah seseorang menuju kepada masa keislaman. Ucapannya, tingkah lakunya, perbuatannya, bagaimana sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu juga ketika kita perhatikan yang berkaitan dengan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak adalah adanya ya surat yang sangat populer. Ya, ini mungkin pelajar udah pada hafal nih. Emak-emak juga sudah banyak yang hafal ya tentang surat Al-Ahzab ayat 21 itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya, sesungguhnya telah nyata, telah ada, telah sempurna contoh yang terbaik dari sisi akhlak manusia dalam diri baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita ingin mencontoh sudah ada semuanya komplit dalam pribadi Rasulullah SAW yang kemudian diterjemahkanlah oleh sahabat, diterjemahkanlah oleh para tabi'in, diistihadkanlah oleh para ulama-ulama yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa? Karena kita butuh penterjemah itu. Kadang Rasul sholatnya di satu tempat, ya tangannya mengangkat sepundak. Ya, kadang satu tempat lagi tangannya mengangkat sejajar dengan kuping. Kadang Rasul sholat lagi ketika jadi imam membaca bismillahnya dikencangkan bacaannya. Kadang Rasul sholat lagi nggak pakai bismillah sama sekali, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kadang Rasul ketika sholat ya bismillahnya sir pelan, bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semuanya dikerjakan oleh baginda Rasul dan kita nggak mungkin mengikuti semuanya. Maka perlulah kemudian diturunkan oleh sahabat, diturunkan kepada para tabi'in yang kemudian menjadi mazhab kecenderungan mengikuti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Nah, kesemuanya rujukannya kepada baginda Rasulullah SAW yang disebut sebagai generasi salaf 3 abad pertama Hijriyah, yakni baginda Rasul, para sahabat, dan juga para tabi'in. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Maka kalau kita ingin mencontoh, ada dalam pribadi Rasulullah SAW. Ya, kita mau makan, ada caranya. Makan pakai tangan kanan. Ya, selain ini bagus, di tangan kanan kita ada zat pembusuk kalau tidak salah. Kalau kita makan dengan tangan kanan, maka masuk ke dalam tubuh akan memperbaiki atau menambah daya imunitas pencernaan kita. Tapi kalau kita makan pakai tangan kiri, ya, digambarkan bahwa tangan kiri ini kalau tidak salah ya, ini ada zat antibiotik. Ya, kalau kita makan, ya kebanyakan antibiotik yang masuk dalam tubuh kita tentunya dapat mengurangi sistem imunitas kita. Nah, silakan kalau misalkan ada yang salah bisa diralat ya, tapi dengan cara yang bijaksana.
Ya, nah ini kemudian cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita cara tidur miring kanan, ya diajarkan oleh baginda Rasul. Ketika kita mau tidur baca doa. Ketika pagi hari ba'da subuh kita baca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Ketika misalkan kita punya hutang belum lunas, ada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau masuk kamar mandi, ada doanya. Masuk kamar mandi pakai kaki apa dulu, keluar ada doanya, pakai kaki apa dulu, semuanya komplit diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki sudah menikah atau dia belum menikah, keluar rumah karena kebanyakan di rumah ngelihat wanita cantik, ngelihat mobil yang sangat bagus, sangat indah, ada doanya. Ya, diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat laki-laki yang ganteng, ya luar biasa, ngelihat wanita yang cantik luar biasa, takut dia menjaga pandangannya, maka diajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya wanita. Kalau kalau seandainya hatinya takut silau kepada dunia, maka diajarkan oleh baginda Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin dunia. Ya Allah, lindungilah aku daripada fitnahnya dunia. Semuanya komplit diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, telah ada contoh yang nyata. Ya, ada lam taukid di sini. Ya, disandingkan dengan qa di sini. Ini telah nyata, telah ada, telah benar-benar luar biasa. Ada contoh yang komplit, paripurna, sempurna, universal dan sebagainya dalam pribadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan janji Rasul tidak pernah ingkar. Ya, setiap yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan kejadian dan pasti akan terjadi karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, maka boleh kita mengidolakan pemain bola hanya sekedarnya saja, tetapi rujukan kita tetap baginda Rasul. Ya, misalkan kita idolakan pemain bola, misalkan dia menggunakan tato misalkan. Kita sebagai seorang muslim jangan mengikuti menggunakan tato. Kenapa? Karena Rasul melarang orang yang menggunakan tato. Ya, itu yang menjadi rujukan kita. Boleh kita mengikuti siapa misalkan pemain basket misalkan, boleh karena dia suka basket, dia ikuti Michael Jordan, ya yang sekarang itu yang sedang ngetop pemain basket, boleh dia ikuti. Tapi ketika seandainya dia berbuat kesalahan, dia menyimpang dari Rasul, maka jangan ikuti dia. Jadikan rujukan baginda Rasulullah SAW. Kalau sekedar cara main basketnya, skillnya, kemampuannya, boleh kita ikuti. Skill gocet sepak bolanya, ya latihannya, fisiknya, boleh kita ikuti. Tetapi rujukan kita tetap kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, pelajar, mahasiswa, bapak, ibu-ibu, lihat semuanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau apa? Ada dalam pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kondisi yang semacam itu, maka ya ada caranya. Kalau seandainya kita mudah mengikuti baginda Rasul dan hati kita pengennya ikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Liman kana yarju Allah, yaitu orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji begini nih, insya Allah dapat rahmat dari Allah. Ya, rahmat ini buat apa? Buat kita masuk ke dalam surga. Karena amal soleh kita belum tentu ya akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam ibadah ratusan tahun kepada Allah. Ketika dia menanyakan kepada Musa, ya Musa tolong sampaikan kepada Allah, saya ibadah saya ratusan tahun kepada Allah, kira-kira saya masuk surga yang mana ya? Ya, ternyata Musa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada hambamu dia umatku ibadah ratusan tahun ya Allah, kira-kira dia mendapatkan surga yang mana ya Allah? Maka Allah jawab, ya Musa sampaikan kepada hambaku dan dia umatmu, dia akan masuk nerakaku yang paling dalam. Ya, luar biasa. Ibadah ratusan tahun tapi dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ada perasaan sombong, ada perasaan dia merasa sudah melakukan berbagai macam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia merasa ingin mendapatkan surga yang tinggi kepada Allah. Padahal dia lupa yang dapat menyebabkan dia ke surga adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Musa sampaikan kepada umatnya, ya fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan engkau akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sedihlah orang ini, merenunglah dia.
kemudian dia terisak-isak nangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia menemukan satu jawaban yang sangat baiknya luar biasa. Apa dia katakan kepada Musa? Ya Musa, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, biarkan saya dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tolong kabulkan satu syarat saya, katanya. Ya, kabulkan satu syarat saya. Ya, maka Musa mengatakan, apa syaratmu kepada Allah? Ya, tolong sampaikan kepada Allah, ketika Allah masukkan saya ke dalam neraka, tolong besarkan tubuh saya, panjangkan tubuh saya, sehingga dari neraka yang paling dasar sampai neraka yang paling atas, hanya saya saja yang bisa menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang lain mereka masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Yang tadinya sepertinya nadanya ada sifat kesombongan, begitu diberikan jawaban masuk neraka, maka dia beristighfar, dia menangis, dia bertobat kepada Allah, dan dia mendapatkan satu jawaban yang luar biasa. Kalau saya saja yang ibadahnya ratusan tahun, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perasaan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya, bagaimana orang yang jarang ibadah kepada Allah? Maka dia katakan, biarkan ya Allah, saya dimasukkan ke dalam neraka, asalkan besarkan tubuh saya, panjangkan tubuh saya. Maka semua orang masuk ke surga, kecuali saya yang akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini luar biasa hebatnya. Kenapa? Dia luar biasa hebatnya mementingkan orang lain. Biarkan dia saja yang masuk neraka, semuanya masuk ke dalam surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, ya, bagaimana hanya dia saja yang dimasukkan ke dalam neraka, sementara orang-orang sekitarnya dimasukkan ke dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar taubatnya, mendengar istighfarnya, mendengar jawabannya, maka Allah katakan kepada Musa, ya Musa, sampaikan kepada hambaku dan dia umatmu, dia akan masuk surgaku yang istimewa. Ya, dia akan masuk surgaku yang istimewa. Ya, inilah gambaran daripada manusia yang dia berusaha memperbaiki dirinya, tetapi dia berusaha bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Itulah juga contoh yang digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ayat ini sebenarnya menegaskan kepada kita, hei para pelajar, hei mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak, hei, cari rujukan itu udah jelas. Ada dalam tubuhnya Rasul, ada dalam pribadinya Rasulullah. Semuanya ada di sana. Contohnya jelas, contohnya gampang, contohnya sudah ada. Ada dalam pribadi baginda Rasulullah SAW. Kalau nggak jelas bagaimana Rasul, maka ada para sahabat yang menjelaskan bagaimana sholatnya Rasul. Kalau nggak jelas sahabat, ada para tabi'in yang menjelaskan bagaimana penjelasan yang berkaitan dengan sholatnya baginda Rasul, pribadinya Rasul, akhlaknya Rasulullah SAW. Ya, tetapi yang bisa melakukan itu semuanya adalah yang bisa mengikuti Rasul, yang gampang mengikuti Rasul, yang mau mengikuti Rasul. Yang pertama, kalau kita mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ayo yang ada dosa besar taubat. Ya, yang punya dosa besar segera taubatan nasuha. Jangan kelamaan berbuat dosa besar. Hati-hati, musibah mengintaimu. Musibah akan ngantri di belakangmu. Suatu saat musibah itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak juga mau bertaubat kepada Allah. Ya, yang punya dosa besar segera taubatan nasuha. Selesai kajian ini, ya sholat 2 rakaat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ganti dengan amal-amal kebaikan. Jika ada sangkut paut dengan manusia, minta maaf, selesaikan atau istihadkan, maka insya Allah dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang kepada manusia, bayar hutangnya. Jangan tunggu sampai diminta. Ya, kalau belum ada, sampaikan ke orang yang bersangkutan, mohon maaf ya, saya belum bisa bayar, ya. Mohon maaf, saya belum bisa bayar. Ya, kasih saya waktu. Ya, nah, ini luar biasa ini. Ini pribadi mukmin, pribadi muslim gitu. Ya, karena terkadang hutang itu bisa memutuskan silaturahim. Kalau seandainya orang yang berhutang tidak mau ya membayar, ya, ketika ditagih justru malah kemudian galakan yang berhutang misalkan gitu ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi kalau misalkan kita ada kaitannya dengan manusia, kenapa? Karena Rasul kepada Allahnya baik, kepada manusianya baik. Jadi kepada Allah bagus, kepada manusia bagus. Jangan sampai kepada Allahnya bagus, rajin sholat, rajin baca Quran, tetapi judes. Ya, jarang senyum kalau ketemu orang. Ya, kemudian juga perkataannya ketus sekali.
ya, kemudian juga suka menghina orang, menggibahi orang, menjelek-jelekan orang lain, mengadu domba bahkan antara satu dengan yang lain. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini hal yang kemudian harus kita perbaiki. Ya, dan setiap perbaikan pasti butuh pengorbanan. Bayangkan, misalkan ada orang yang 3 tahun gak pernah sholat. Ketika dia dapat hidayah, dia sholat, beratnya luar biasa itu. Kenapa? Karena hijrah dia. Ya, misalkan ada orang yang kemudian suka bergibah, ngomongin orang misalkan. Kemudian dia taubatan nasuha untuk menghilangi dosa-dosa yang lalu tuh beratnya luar biasa. Di situ harus ada pengorbanan, perjuangan, mujahadah, kesungguhan yang luar biasa untuk meninggalkan dosa-dosa masa lalu kita. Nah, ini yang kemudian harus kita kerjakan. Kenapa? Agar juga kehidupan kita, nasib kita, takdir kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nyata, telah ada, telah sempurna contoh yang benar, contoh yang baik dalam pribadi Rasulullah SAW. Baik dari ucapannya, perbuatannya, tindakannya, kebijakannya ada dalam pribadi Rasulullah SAW. Bagi siapa itu yang mudah? Bagi liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mau mendapatkan rahmat Allah, bagi orang-orang yang kemudian percaya akan datangnya hari kiamat, bahwa perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kalau dia manusia nggak tahu, dia berbuat curang, dia berbuat kezaliman, ya pasti nanti di yaumil kiamah dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di yaumil kiamah, begitu sakaratul maut saja, dia mati saja sudah dibalas oleh Allah, dan pada saat di alam barzah langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita lakukan. Pertama, kita haruslah mau mendapatkan banyak rahmat dari Allah. Caranya bagaimana? Memperbanyak amal-amal soleh kita. Banyakin solawat dapat rahmat. Banyakin baca Quran dapat rahmat. Solat tepat pada waktunya dapat rahmat. Berzikir dapat rahmat. Bersedekah insya Allah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantu orang, menolong orang, ikut kajian-kajian, belajar ilmu agama, insya Allah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rahmat inilah sebagai bekal kita insya Allah untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Insya Allah ya. Yang kedua tadi itu, percaya akan datangnya hari kiamat. Yakin bahwa kebaikan kita akan dibalas dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Maka kejahatannya stop sampai sekarang. Ya, stop sampai di sini, taubati, tutup, ganti dengan amal solih, dan bertekad tidak mengulangi perbuatan jelek itu lagi. Ya, maka jadikanlah sejarah kehidupan kita bernuansakan indah dengan amal-amal kebaikan. Jadikan sejarah perjalanan hidup kita bernuansakan indah, bernuansakan istimewa, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dan kita tinggalkan keburukan-keburukan. Maka insya Allah video kita ketika nanti disetel di yaumil kiamah, insya Allah isinya sejarah-sejarah kepahlawanan kita dalam rangka menegakkan amal-amal kebaikan dan nahi munkar yang semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian kita harus jaga. Yang ketiga, wa zakarallaha katsira, yakni orang-orang yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau mendapatkan rahmat Allah dengan cara melakukan berbagai macam amal kebaikan. Yang kedua, ya, dia percaya akan adanya hari kiamat, sehingga mendorong dia untuk persiapan datangnya kematian di alam barzah sampai padang mahsyar dengan memperbanyak amal kebaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jika dia baca 3 kali saja di pagi dan sore, maka segala keburukan akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, maka tidak ada yang dapat membahayakan dia dari mulai pagi sampai sore, dari mulai sore sampai pagi lagi, kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takdir itu bisa dirubah. Dengan apa takdir bisa dirubah? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ya, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a silahul mu'minun, dan doa senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita lakukan. Ya, dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita cerita pengalaman, saya juga pernah merasakan, Masya Allah, sakit menahun ya. Luar biasa, pikiran sakit, ya, kemudian juga badan sakit juga, Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Tetapi
kemudian memperbanyak taubat, istighfar, ya perbaikan diri, ya kemudian memperbanyak amal kebaikan, ya maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberikan kesehatan perlahan-lahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kehidupan yang kedua, maka tugas kita adalah memperbanyak amal kebaikan, menyetop perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, tinggalkan semuanya, ganti dengan amal-amal kebaikan. Sekali lagi, buat sejarah kehidupan kita dengan sejarah yang indah, dengan sejarah yang istimewa, yakni amal-amal solih. Kalau ada orang yang tidak baik kepada kita, jangan kita balas dengan keburukan. Balaslah dengan kebaikan, minimal kita klarifikasi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat zolim lagi kepada kita, maka kemudian kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turun tangan langsung mengatasi orang yang berbuat kezoliman itu. Maka lakukan amal-amal solih, insya Allah 3 hari akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena doanya orang yang teraniaya akan mendapatkan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami. Nah, kemudian juga ya di surat Al-Qalam, ya di surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya dalam diri Muhammad ya benar-benar ya terdapat akhlak yang sangat mulia. Ya, dalam diri Nabi Muhammad SAW benar-benar terdapat akhlak yang sangat agung. Ya, ini Allah yang memujinya langsung. Ya, Masya Allah. Allah yang memujinya langsung. Ya, sesungguhnya benar-benar dalam diri Muhammad SAW, dalam diri Nabi Muhammad SAW, benar-benar terdapat akhlak yang mulia, akhlak yang agung, yang nyata keadaannya. Masya Allah. Contoh kasus saja ya. Kita nggak bisa kali ya. Nabi Muhammad itu kalau setiap pagi biasanya ngasih makan pengemis tua di pasar itu. Aisyah mengatakan itu kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah putriku, apakah sunnahnya Rasul yang belum aku lakukan?" Sepertinya sudah semuanya. Tetapi ada satu ya Abu Bakar. Ya maksudnya bilangnya ya bapak aku lah gitu ya. Ya apa itu? Rasul biasanya ketika pagi hari datang ke pasar memberikan makan pengemis tua di pasar. Orang Yahudi. Ya orang Yahudi kalau tidak salah. Ya orang Yahudi. Ya maka Rasul datang ke sana. Diberikan makan, bahkan makanannya itu kalau tidak salah dilembekkan dulu oleh Rasul karena dia sudah tua, menggigitnya agak susah. Ya, maka Rasul melembekkan dulu makanan, disuapin oleh baginda Rasul. Tapi kemudian ketika Rasulullah memberikan makan itu kepada pengemis tua di pasar itu, Rasul dihina oleh dia. Wahai Tuhan, hati-hati engkau, jangan dekati Muhammad ya. Muhammad begini, Muhammad begitu, dijelekin baginda Rasul. Tapi Rasulullah SAW itu diam saja. Terus memberikan makan itu. Besok pagi datang lagi dijelekin lagi. Masya Allah. Ya luar biasa itu. Kalau kita, waduh bisa jadi besok nggak balik lagi. Ya nggak balik lagi kita. Nggak ngasih makan lagi. Kurang ajar, asem nih. Ya orang udah dikasih baik malah. Ya, malah dihina saya, kurang ajar, belum tahu nih siapa gua, misalkan gitu. Tapi Rasul enggak. Dan Rasul yang anehnya lagi nih, ajibnya lagi nih akhlaknya Rasul, itu Rasulullah SAW enggak ngasih tahu saya nih Rasul, enggak dikasih tahu oleh baginda Rasulullah SAW. Diam aja Rasul, kasih suapin lagi, Masya Allah. Begitu bersih banget itu hatinya baginda Rasul. Kenapa? Karena ketika usia kurang lebih 3 tahun, ya Rasulullah hatinya itu dadanya itu dibelah oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan diambil ya kotoran-kotoran di hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu luar biasa. Akhirnya apa? Ketika Abu Bakar datang ke sana ketika Rasul sudah wafat, ya Abu Bakar datang disuruh Aisyah. Tuh ada satu amalan Rasul yang belum engkau lakukan ya Bapakku. Apa itu? Rasul ngasih pengemis di pasar itu. Apa yang terjadi? Abu Bakar datang ke sana, ada pengemis tua di sana, disuapin tuh. Disuapin itu. Kamu siapa? Saya yang biasa ngasih kamu ini. Ya, bukan katanya. Kamu bukan yang biasa ngasih saya. Kenapa? Perlakuannya berbeda. Ya, kalau dia biasanya ngasih makan ke saya, dilembutkan dulu makanannya. Baru dikasih ke saya. Kamu bukan orang yang seperti biasanya ini. Kamu siapa? Maka dikatakan saya sahabatnya. Ya, siapa orang itu? Ya, orang itu telah meninggal, kata Abu Bakar. Ya, siapa dia? Maka dikisahkan bahwa dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka pengemis tua itu nangis luar biasa. Masya Allah kalau bahasa kitanya gitu. Setiap hari memberikan kebaikan kepadaku, tapi dia aku hina, aku caci maki. Tapi dia terus memberikan kebaikan kepadaku. Maka asbab dengan itu,
Ya, kalau tidak salah nih Alkisahnya, maka dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia masuk ke dalam Islam ini. Asbab akhlaknya pribadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini yang kalau kita perhatikan begitu mulianya akhlaknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan ya, jadi modal besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau kita perhatikan adalah memperbaiki akhlak. Itu modal besar baginda Rasul. Ya, kepada siapa kita berakhlak? Misalkan tadi kepada manusia, terutama juga kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, baginda Rasul kalau kita perhatikan ketika masa mudanya Rasul berdagang. Berdagangnya Rasul dengan Khadijah. Khadijah ini istrinya Rasul diberikan julukan Al-Khafifatu Thaharah. Ya, saya ini Masya Allah ketika belajar sirah ini di tahun 2000 ya, di Mahat Al-Hikmah, sekarang namanya Sekolah Tinggi Islam Jurusan Islamiyah, ya, belajar sirah Nabawiyah, Masya Allah. Itu baru pertemuan pertama kalau tidak salah, apa kedua, menetes langsung air mata itu. Saya bilang dalam hati, bagaimana mungkin orang masuk sini tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Mendalami sirahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, menikah dengan Khadijah al-Khafifatu Thaharah. Ya, dengan wanita suci. Ya, diberikan julukan al-Khafifatu Thaharah, wanita suci Khadijah ini. Sebelumnya dia sudah punya suami, ya, dan dia sudah punya anak. Ya, itu luar biasa apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengikuti bisnis dengan Khadijah. Ya, dan Khadijah mulai tertarik. Apa yang terjadi? Ya, Khadijah mengirimkan pembantunya yang namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. Maisarah ini mengikuti. Coba Maisarah ikuti itu Muhammad kemana dia berjalan. Ya, dia berjalan ke Syam kan, ikuti dia cari dagangnya gimana. Ya, kenapa? Saya mau tahu tuh dagangan dia bagaimana. Kenapa? Kok dagangannya laku terus gitu. Jadi kayak terpincut hatinya Khadijah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika Muhammad berangkat ya dulu ya, Muhammad muda ini, ya Nabi Muhammad muda ini, maka kemudian Maisarah ngikutin di belakang. Ya, apa yang terjadi ketika Rasul jalan di padang pasir, itu ada awan di atasnya. Awan itu seolah-olah berjalan di atas kepalanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai Maisarah tuh Masya Allah. Kalau bahasa sekarang kitanya gitu, takjub, kagum gitu. Ya, hebat sekali Muhammad ini, tidak kepanasan dia. Kenapa? Awan melindungi dia dalam perjalanan. Ya, sampai kemudian di tempat satu rahib tertentu ya, ada yang namanya kalau tidak salah Bahiro ya, pendeta Bahiro atau rahib Bahiro ya kalau tidak salah, ya, atau Nasturo ya, itu dia di kuil ya, atau di sebuah kuil lah begitu, di sebuah kuil ya, kemudian rahib Bahiro atau rahib Nasturo kalau tidak salah ya, ini bukan pendeta kalau tidak salah, ini rahib kalau tidak salah, ini rahib Nasturo atau Bahiro gitu, dia keluar dari tempat ibadahnya ya, kemudian di bawah pohon itu ada kursi katanya. Nah, kursi itu kemudian diduduki oleh baginda Rasul, ya, diduduki dan tidak boleh duduk di situ tuh, ya. Dan dia jalan juga keluar nih rahib ini. Maka ketika dia keluar, ya, apa yang terjadi? Masya Allah, maka kalau kita perhatikan dia mengatakan kepada Rasul yang sedang duduk itu Muhammad, ya apa yang dikatakan? Hai kamu siapa ini? Ya tidak boleh ada yang duduk di sini kecuali Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa gampangnya gitu, kalau bahasa kitanya tidak ada yang boleh duduk di sini kecuali Nabi dan Rasul ini, gitu nggak boleh. Ya, nah, itu luar biasa kejadian aneh yang dialami oleh Maisarah ketika melihat bagaimana perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Syam begitu Rasul dagang, Masya Allah, dagangan Rasul banyak yang habis, cepat laku luar biasa. Nah, ini kehebatan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari lisannya tidak ada satupun perkataan yang dusta disaksikan oleh Maisarah. Nah, setibanya sampai kemudian ke Mekah, ya. Itu Khadijah bertanya, Maisarah sini Maisarah. Wah, gimana sih orang yang namanya jatuh cinta gitu, senang gitu ya, suka gitu. Pasti dia pengen tahu kan orang yang dicintainya itu, ya. Maka Maisarah dipanggil, gimana Muhammad? Ya, gimana dia? Gimana perjalanannya? Baik, katanya Khadijah. Ada apa Maisarah? Ya, ini nih. Ya Tuanku, sesungguhnya ada kejadian yang aneh. Kenapa? Pas aku lagi jalan sama Muhammad, aku di belakangnya, itu Masya Allah luar biasa. Itu awan pada ngikutin di atasnya Muhammad itu. Sampai dia tidak kepanasan itu. Padahal di padang pasir panasnya luar biasa. Khadijah semakin senang berbunga-bunga ya. Ya, semakin tambah cinta kepada Muhammad muda itu.
Ya, akhirnya ada lagi nggak ada. Ketika saya sedang duduk itu, Muhammad tiba-tiba duduk di bawah pohon, ya ada seorang rahib yang keluar dari tempat ibadahnya, dia mengatakan itu, "Hai, nggak boleh duduk di sini kecuali Nabi dan Rasul akhir zaman nih." Ya, itu kaget saya itu, Masya Allah. Kalau bahasa kitanya gampang kaget. Jadi banyak kejadian yang aneh dah. Bahkan sampai di Syam ya, bagaimana dagangan Muhammad banyak yang beli, laku dengan luar biasa. Dan saya lihat tidak ada satupun perkataan dusta dari lisannya. Ya, maka ini salah satu gambaran Muhammad diberikan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, diberikan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau orang Yahudi ya nyimpen barang ke Muhammad, aman itu luar biasa. Nggak ada yang berkurang, nggak ada cacatnya, aman, dijaga penuh oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akhirnya kemudian Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bilang kepada Maisarah, "Ya Maisarah, tolong dong sampaikan kepada Muhammad." Ini kisahnya panjang luar biasa nih, satu SKS kalau kita di kuliahan. Ya, tapi luar biasa apa yang terjadi tuh. Ya, sampai kemudian Maisarah disampaikan, "Hai Maisarah, tolong sampaikan dong kepada Muhammad. Kira-kira nih kalau dia mau nggak nikah sama saya gitu. Ya, mau nggak dia nikah sama saya?" Ya, jadi untuk para akhwat nih ya, para wanita yang belum menikah, boleh mengutarakan duluan, boleh, nggak apa-apa. Ya boleh, misalkan nih ada seorang pemuda yang soleh ya, udah cukup usianya, bertanggung jawab, ilmunya juga mapan ya, sudah kerja dan sebagainya, maka boleh dia mengutarakan lewat orang lain. "Hei kamu Fulan," misalkan, "tuh dia suka sama kamu, gimana kira-kira kalau kamu mau nggak sama dia? Ya, kalau mau saya dapat pesan dari dia, segera lamarkan saja." Nah, misalkan gitu itu diperbolehkan. Ya, jadi kalau wanita dulu menyampaikan dibolehkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kemudian Maisar datang kepada Rasulullah. "Ya Muhammad, Muhammad, ada apa ya Maisarah? Ada berita sesuatu nih, apa?" Kurang lebih gitu ya, saya improv saja nih. Ya, "Mau nggak? Kalau gimana kalau seandainya ada wanita yang suka sama kamu, gimana Muhammad?" Ya, maka Muhammad, mana ada sih, Rasul ini tawadu ya, mana ada sih yang mau sama saya gitu. Saya kan begini adanya, kurang lebih semacam itulah. "Bener nih ada nih, kalau misalkan mau gimana?" katanya gitu. "Bener, siapa yang mau gitu? Masa? Ya misalkan yang mau Khadijah gimana? Yang bener Khadijah mau sama saya." "Yang benar Muhammad." Diceritakan, dijelaskan nama Isra panjang lebar. Akhirnya Rasulullah menyetujui. Rasul suka. Akhirnya apa? Rasul ya dengan pamannya Abu Thalib ya datang ke Khadijah. Ya melamar itu dengan pamannya Abu Thalib, datang kepada Khadijah. Dilamarkan oleh pamannya Abu Thalib. Ya, dan kemudian terjadilah pernikahan ya dengan Khadijah, dan luar biasa, dan seterusnya itu panjanglah luar biasa. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami, bahwa dengan kondisi yang semacam ini, maka kalau seandainya ada seorang wanita yang belum menikah dan ternyata menemukan seorang laki-laki yang soleh, yang ganteng ya, menurut persepsinya, karena ganteng itu relatif ya. Ya, kemudian juga misalkan yang sudah bertanggung jawab, punya ilmu dan sebagainya, maka diperbolehkan itu untuk menyatakan duluan, seperti Khadijah menyatakan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, dan kemudian akhirnya Rasul melamar, tetapi yang melamar tetap seorang laki-laki. Rasul datang dengan pamannya Abu Thalib dan dilamarlah Khadijah. Nah, inilah kisah bagaimana memadu asmaranya baginda Rasulullah SAW dengan Khadijah. Makanya ketika Abu Thalib wafat, belum mengucapkan la ilaha illallah, Masya Allah, luar biasa sakit, maksudnya itu sedihnya luar biasa baginda Rasul. Ya, sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu kan Abu Thalib itu ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa, luar biasa terpukulnya baginda Rasul. Kenapa? Karena jasanya luar biasa Abu Thalib. Ya, maka digambarkan neraka yang paling ringan diisi oleh Abu Thalib, pamannya Rasul, yang belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, tapi jasanya luar biasa kepada baginda Rasul. Termasuk Abu Lahab, pamannya juga. Ya, yang kedua tangannya itu disiksa itu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari Senin ya di neraka itu dia diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia senang ketika waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai dia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Itu luar biasa, gembira saja ketika Rasul dilahirkan, padahal dia nggak tahu ntar akan menjadi Rasul ini
Si anaknya ini dia nggak tahu nih Abu Lahab, tetapi dia gembira sampai-sampai kemudian dia membebaskan Suwaibah budaknya. Allahu Akbar, diringankan siksaannya selama-lamanya setiap hari Senin oleh Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang udah bertauhidkan Allah, ya, udah beriman kepada Rasul, udah mengucapkan syahadat, udah sholat seperti cara Rasulullah, udah membayar zakat, udah bersodakoh, udah banyak berzikir, udah banyak bersolawat, ditambah kita gembira, senang kita ngadain kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masa dengan begitu kita ke neraka? Masya Allah, jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Itu yang harus kita pahami. Harusnya kita juga nanti insya Allah akan disampaikan masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, inilah yang kemudian harus kita pahami. Harus lebih dalam kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian kita bisa memahami pendapat para sahabat, dan juga kita bisa memahami dengan cermat pendapat para tabi'in, para ulama. Ya, walaupun saya tidak menyalahkan ya ketika ada orang yang tidak melaksanakan Maulid Nabi, silahkan saja. Itu pendapatnya masing-masing. Tapi bagi kita yang melaksanakan Maulid Nabi, yakinlah perbuatan kita benar. Perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pedulikan yang mengatakan mengadakan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, dolalah finnar. Biarkan saja mereka berpendapat, kita yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Suwaibah saja dibebaskan oleh Abu Lahab, maka Abu Lahab mendapatkan kemuliaan dari Allah, diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib ya diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga, melindungi baginda Rasulullah SAW. Apalagi kita yang sudah beriman kepada Allah, kita melaksanakan perintah Rasul, kita sholat dengan cara Rasul, kita bersedekah, kita berzakat, kita beribadah, dan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sunnahnya baginda Rasul, dan kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah kecintaan itu akan dibalas sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan pembalasan yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini silahkan. Cepat sekali ya waktu berlalu ya. Nggak terasa nih, padahal ini baru sedikit saja pembahasannya ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tadi kita sedikit lanjutkan ya. Nah, jadi baginda Rasulullah SAW yang kita bisa ambil ibrohnya, terutama adalah membangun tauhid yang mendalam di kalangan para sahabat. Makanya baginda Rasul ketika pada saat dia dakwah, ya dakwah secara fardiyah, sembunyi-sembunyi. Ya, pribadi-pribadi didakwahi oleh baginda Rasul, keluarganya Khadijah ya. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib ya, keponakannya, ya paman-pamannya Hamzah ya, kemudian sahabatnya Abu Bakar ya, kemudian terus masuk tuh ada kurang lebih dari awalan kurang lebih sekitar 7 orang, 10 orang sampai 40 orang yang melakukan halakoh di rumahnya Arkom bin Arkom. Bagaimana mempelajari tentang akidah. Masuklah Bilal bin Rabah. Ya, masuklah kemudian sebelum ada perintah untuk dakwah terang-terangan, masuklah Umar karena mendapatkan doa dari baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau Umar yang masuk mungkin Islamnya akan lebih kuat. Ya Allah, masukkanlah ke dalam Islam salah satu di antara dua Umar. Ya, di antara salah satunya adalah Umar bin Khattab. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar masuk ke dalam Islam, dan masuk Islamnya Umar juga tragis luar biasa. Dia sampai mendorong adiknya terlebih dahulu sampai jatuh ke lantai ketika mau diambil itu al-mushaf lembaran Quran itu, maka adiknya kok berani sekali. Ya, jangan engkau Umar pegang ini. Kenapa? Ini lembaran suci. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak suci. Ya, tidak boleh engkau megang lembaran ini. Itu adiknya berani, ya Fatimah nama adiknya. Bukan Fatimah anaknya Rasul, tapi Fatimah adiknya Umar. Maka kemudian kalau begitu bacakan kepada saya, kata Umar. Ya, bacakan kepada saya, apa itu, kata Umar. Maka dibacakanlah ya, dan ternyata surat Toha yang dibacakan oleh adiknya, kalau tidak salah ayat 1 sampai dengan ayat 20. Ya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ketika Umar mendengarkan bacaan surat Toha ini, langsung tergetar hatinya Umar. Apakah ini yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy membenci kalian, membenci Muhammad? Ya, apakah ini yang menyebabkan orang-orang memusuhi kalian? Kata Umar berkata demikian. Ya, maka apa yang terjadi? Umar mengatakan, ini bukan perkataan manusia, ini perkataan Tuhannya manusia. Karena aku belum pernah mendengar perkataan yang bagus semacam ini. Karena Umar juga ahli sastra dia.
ya sangat ahli bidang sastra, maka Umar tahu ini perkataan manusia atau bukan. Maka kemudian ya ketika Umar mendengarkan bacaan surat Toha itu, maka Umar mengatakan, bawalah saya kepada Muhammad. Bawalah saya kepada Muhammad, saya akan masuk Islam. Ya, maka mendapatkanlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang luar biasa kisahnya ini, ya bagaimana tentang sejarahnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ketika Umar mau bertemu dengan Rasul juga ditahan oleh sahabat yang lain. Kenapa? Khawatir ingin membunuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Umar mendapatkan hidayah dan kemudian masuk dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, dakwahkanlah Islam secara terang-terangan ya Rasul. Dakwahkanlah Islam secara terang-terangan ya Rasulullah. Lihat Umar. Ketika Umar yang masuk Islam itu, ya Masya Allah, perubahan drastis luar biasa. Diperintahkan oleh baginda Rasul, ya tidak berapa lama setelah itu, untuk dakwah secara terang-terangan. Menyampaikan Islam keluar. Kenapa? Sudah diperkuat oleh Umar, sudah diperkuat oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu pamannya baginda Rasulullah SAW. Nah, sehingga ketika Rasul dakwah di Mekah 13 tahun, yang ditanamkan oleh baginda Rasul pertama menanamkan ketauhidan kepada Allah. Ya, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu nyata di zaman Rasul, itu nyata di zaman sahabat. Benar-benar sahabat mempertaruhkan jiwa raganya ketika jalan dari tempat Arqam bin Arqam sampai ke depan Ka'bah, ditimpuki, disambiti, dihadang, dipukul dan sebagainya, tapi mereka yakin kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan di sini, bahwa baginda Rasulullah SAW selama 13 tahun menanamkan tauhid yang begitu kuat kepada sahabat baginda Rasulullah SAW. Begitu juga meluruskan akidahnya, ya, meluruskan akidahnya, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, tidak terkontaminasi dengan hal yang lain. Dia katakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang Maha Esa, Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun orang yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun makhluk yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, meluruskan akidah sahabat-sahabat yang dulu masa jahiliyahnya banyak menyembah-nyembah berhala. Nah, ini yang kemudian dikerjakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian yang berikutnya membangun keyakinan yang kuat di kalangan para sahabat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Kalau kita, Masya Allah, bisa jadi masih sebatas lisan, membaca iftitah sehari minimal 5 kali. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu dicoba dikit, langsung melempem kita. Ya, langsung lemes kita. Padahal kita udah yakin sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita untuk Allah. Ya, begitu coba dikit dengan kemiskinan, kekurangan harta, ketakutan, buah-buahan, udah lemes kita. Padahal kita punya Allah Subhanahu wa taala. Begitulah iman kita. Berbeda dengan imannya Bilal bin Rabah yang disiksa, dipendam, ditarik dengan kuda atau onta keliling pasar, luka-luka badannya, ditindih batu yang begitu besar di padang pasir, disiksa wajahnya, dia mengucapkan ahadun somad, ahadun somad, dia hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ada sahabat yang disiksa ya oleh majikannya sampai distempel besi yang luar biasa, tapi dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus somad, Allahus somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Itu luar biasa. Nah, inilah kemudian yang harus kita perhatikan masa-masa perjuangan dakwah baginda Rasul, ya, agar kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah. Sekarang kita mau ibadah, diberikan kedamaian. Kita mau ibadah, diberikan ketenangan. Kita mau ibadah, diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita masih damai keadaannya. Negeri kita masih tentram keadaannya. Maka ayolah kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbaiki diri kita, dan ikutlah contoh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwahnya dengan mendahulukan kelemah lembutan, ya, kebersahajaan, memaafkan dan sebagainya, dan juga kemudian
mempersiapkan diri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan menanamkan ketauhidan yang kuat agar mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam gampang memaafkan kesalahan orang lain, ya, gampang memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi begitu ada sahabat Rasul, ada kaum tertentu ya dari kalangan baginda Rasul yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, maka didoakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat doa kunut, ya, selama 1 bulan penuh oleh baginda Rasul. Akhirnya kaum itu yang menzolimi para sahabat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan pondasi kita kuat, maka insya Allah bangunan kita akan kuat. Ya, kalau pondasi kita kuat, bangunan kita akan kuat. Nah, inilah yang kemudian harus kita perhatikan dalam kita wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan ada yang mau bertanya sampai sini? Paham? Halo? Ya, paham ya, insya Allah ya. Oh, udah mau jam 9 saja ya. Udah jam 9 kita cukupkan lah. Sementara padahal masih banyak banget bahasannya ya. Kita cukupkan dengan baca suratul Fatihah. Kita doakan buat diri kita, orang tua kita, ya, kerabat kita, dan juga anggota keluarga kita ya. Semoga diampunkan dosa kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta derajat kita diangkat oleh Allah dan hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita semua yang hadir insya Allah ya dijadikan orang-orang yang kemudian bisa istiqomah berada di jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti contoh dan perbuatan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita harapkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Demikian ya, kalau ada kesalahan mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.